Bayangkan kamu membuka peta tua dan menemukan satu nama yang menutupi setengah benua. Great Tartary. Lalu kamu tutup atlas itu, buka peta modern, dan nama itu seperti tak pernah ada. Pertanyaannya sederhana dan mengganggu. Siapa yang dihapus dan kenapa kita tidak pernah diajari tentang mereka? Misteri ini sering dimulai dari satu momen kecil. Seseorang menemukan peta abad ke-17 atau ke-18 di arsip digital, lalu sadar bahwa Tartary muncul berulang kali dari atlas ke atlas. Di koleksi seperti David Ramsay Map Collection, Library of Congress, dan British Library, kamu bisa melihat label itu. Tartaria, Great Tartary, Independent Tartary. Dan yang bikin merinding, setelah memasuki abad ke-19, kata itu perlahan lenyap. Diganti istilah baru, Siberia, Manchuria, Mongolia, Kazakhstan, lebih rapi, lebih modern, seperti ada tangan yang merapikan cerita. Mari kita pijak tanah yang keras. Dalam sejarah Eropa, kata Tartar garis miring Tatar sering dipakai untuk menyebut berbagai kelompok nomaden Eurasia, terutama setelah invasi Mongol abad ke-13. Kartografer seperti Gerardus Mercator dan Abraham Ortelius, nama besar peta dunia, memetakan wilayah luas di utara Asia dengan label yang payung, Tartary. Sumber ensiklopedis pun mencatatnya. Edisi awal Encyclopedia Britannica, akhir 1700-an, menyebut Tartary sebagai sebutan geografis luas, bukan satu negara tunggal, yang informasinya sering kabur karena terbatasnya penjelajahan Eropa. Namun ada kejanggalan yang memantik kecurigaan. Di beberapa peta, wilayah itu tidak hanya kosong. Ia diberi batas, sub-wilayah, bahkan istilah seperti Independent Tartary. Lalu muncul pertanyaan yang membuat orang jatuh ke lubang kelinci. Jika ini sekadar label payung, kenapa di peta tertentu ia terlihat seperti entitas besar yang diakui? Dan kejanggalan kedua, internet menemukan foto bangunan megah abad ke-19, kubah besar, lengkung raksasa, ornamen terlalu maju, lalu bertanya, ini warisan siapa? Teori arus utama terdengar membosankan karena justru paling sering benar, Tartary adalah label Eropa untuk wilayah yang belum mereka pahami. Seperti menulis, di sini ada naga, versi geopolitik. Seiring Rusia memperluas kekuasaan ke Siberia dan pengetahuan etnografi meningkat, peta jadi lebih presisi. Nama payung mengecil, pecah jadi nama-nama yang lebih spesifik. Di kacamata sejarah, hilang dari peta bukan berarti dihapus paksa. Bisa jadi ia kalah oleh detail. Tapi lalu muncul titik balik. Beberapa peneliti independen menunjukkan sinkron yang aneh. Bukan cuma nama yang lenyap, tapi narasi populer tentang wilayah itu juga memudar. Mereka mengumpulkan potongan, clipping koran lama, buku pelajaran awal abad ke-20, iklan pameran dunia, foto-foto kota, lalu bertanya, kenapa jejaknya terasa seperti cerita yang dipotong? Di sini, misterinya bergeser. Bukan lagi sekadar nama berubah, tapi apakah ada sesuatu yang sengaja dibuat tidak penting, agar tak pernah kita cari? Teori alternatif yang paling terkenal menyebut satu kata. Tartaria bukan sebagai label, tapi sebagai peradaban besar yang kemudian diriset, lalu sejarahnya ditulis ulang. Pendukungnya menunjuk bukti berupa arsitektur serupa di berbagai negara, benteng bintang di banyak garis pantai, dan legenda tentang bencana besar dari banjir lumpur sampai kebakaran kota yang dianggap menutupi jejak masa lalu. Versi paling rapi dari teori ini tidak berkata sihir. Mereka berkata sensor informasi, standarisasi pendidikan, arsip yang disaring, dan dunia yang sepakat untuk menamai ulang, hingga generasi baru tak punya kata kunci untuk mencari. Dan di sini kita harus jujur, ini masih spekulasi. Tapi spekulasi yang menempel karena menyentuh ketakutan terdalam manusia, bahwa ingatan kolektif bisa dibentuk
dan kita akan menyebutnya sejarah. Jika teori penghapusan itu benar, walau hanya sebagian, maka implikasinya mengerikan. Peta bukan sekadar kertas. Peta adalah izin untuk diakui. Yang tak ada di peta, mudah dianggap tak pernah ada. Mudah dijajah, mudah dicuri, mudah diambil namanya, dan akhirnya mudah diambil martabatnya. Dan dampak paling besar bukan pada masa lalu, tapi pada masa kini. Kalau satu peradaban bisa menghilang lewat bahasa dan arsip, berapa banyak kisah lain yang terkunci hanya karena kita tak tahu kata kuncinya? Mungkin jawaban paling manusiawi adalah ini. Peradaban tidak selalu mati karena perang. Kadang ia mati karena dilupakan. Nama Tartari bisa jadi hanya istilah tua yang usang. Atau bisa jadi pintu menuju cerita yang belum selesai. Tapi pelajarannya sama. Siapa yang menguasai peta, menguasai arah ingatan. Karena pada akhirnya, kita semua hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang diceritakan kepada kita. Dan kadang, yang paling berbahaya bukan kebohongan, tapi bagian yang sengaja tidak diceritakan. Sekarang giliran kamu. Menurutmu, Great Tartary itu apa? Label geografis yang wajar atau jejak peradaban yang diperkecil hingga tak terlihat? Tulis di komentar, teori mana yang paling masuk akal dan sertakan satu bukti, peta, buku, atau sumber arsip yang menurutmu paling kuat. Kita uji bareng-bareng. Dan kalau kamu ingin kelanjutan, tulis satu kata ini saja, Tartary. Kalau komentarnya ramai, episode berikutnya kita bedah peta-peta paling kontroversial satu persatu.